Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahinda Septi Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi akhir semester yang nomor 3, yaitu penyelesaian masalah dengan menggunakan metode geofisika. Dan di sini saya memilih permasalahan yaitu longsor dengan menggunakan metode mikrotremor. Biasanya metode mikrotremor ini data yang didapatkan merupakan dalam 3 komponen fungsi waktu yang kemudian akan diubah menjadi komponen fungsi frekuensi dengan menggunakan transformasi Fourier. Kemudian ketika sinyal tersebut lalu dilakukan picking untuk memilih data atau menghilangkan noise yang terekam saat pengukuran. Lalu dilanjutkan dengan analisis VVSR. Kemudian akan didapatkan nilai frekuensi natural dan amplifikasi dari kurva HV. Nah, ini merupakan contoh analisis sinyal mikrotremor. Di sini terdapat kurva HV yang kemudian akan didapatkan nilai frekuensi natural dan juga nilai amplifikasi. Nah, dengan cara metode mikrotremor ini, untuk mengidentifikasi longsor, biasanya menggunakan indeks kerentanan tanah yang didapatkan dari eksplorasi metode mikrotremor. Jika indeks kerentanan tanah atau kaki tersebut tinggi, maka daerah atau wilayah tersebut rentan terjadinya longsor. Nah, kita tahu sebelumnya kita telah mendapatkan nilai frekuensi natural dan juga nilai amplifikasi. Kemudian yang dapat dicari indeks kerentanan tanah dengan rumus A kuadrat per F0. Lalu yang kedua menggunakan metode gelombang permukaan. Langkah-langkah eksplorasi gelombang permukaan ada 3, yaitu yang pertama akuisisi data. Ini bisa dilakukan secara aktif maupun pasif. Yang kedua processing, dilakukan pemrosesan data yang semula didapatkan domain waktu menjadi domain frekuensi dan kecepatan, yang kemudian didapatkan kurva dispersi. Yang ketiga ada inversi. Pada inversi ini dilakukan pemrosesan untuk dapat mendapatkan grafik kecepatan gelombang geser dengan fungsi kedalaman. Nah, berikut merupakan pengolahan sinyal pada metode gelombang permukaan. Yang kemudian akan didapatkan nilai kecepatan gelombang gesernya. Cara mengidentifikasi suatu daerah rawan longsor menggunakan metode gelombang permukaan adalah dengan cara mengidentifikasi kecepatan gelombang geser. Jika pada wilayah atau daerah tersebut mempunyai kecepatan gelombang geser yang rendah, biasanya akan rawan terjadinya longsor. Nah, kecepatan gelombang geser atau VS ini merupakan parameter yang bisa digunakan untuk menentukan karakteristik tanah. VS ditentukan dari perambatan partikel gelombang seismik yang tegak lurus terhadap arah perambatan gelombangnya. Yang ketiga yaitu menggunakan metode resistivitas. Langkah-langkah eksplorasi menggunakan metode resistivitas yaitu yang pertama ada akuisisi data, bisa dilakukan dengan konfigurasi Wiener, Slambercy, dan dipol-dipol. Yang kedua ada pengolahan data. Pengolahan data ini bertujuan untuk mengetahui lapisan tanah bawah permukaan dengan cara pemodelan geologi lapisan bawah permukaan dengan parameter fisis. Yang ketiga ada interpretasi. Nah, interpretasi data ini dilakukan dengan interpretasi 2 dimensi dari masing-masing lintasan penelitian, serta interpretasi data geostrik 3 dimensi yang dikorelasikan dengan peta geologi daerah penelitian, serta tabel resistivitas batuan. Interpretasi dilakukan untuk mengetahui lapisan tanah bawah permukaan. Data geolistrik 3 dimensi diinterpretasikan untuk mengetahui arah longsoran daerah penelitian. Nah, penyebab terjadinya longsor biasanya karena kemiringan suatu daerah dan juga karena tingkat sedimentasi yang sangat rendah sehingga menyebabkan ikatan antar material menjadi lebih lemah. Dengan menggunakan metode resistivitas, kita dapat mengidentifikasi daerah tersebut rawan terhadap longsor dengan cara mengidentifikasi batuan-batuan penyusun pada daerah tersebut. Sebagai contoh,
Jika daerah tersebut terdiri dari batuan tuf dan lempung, biasanya karakteristik taf yang kedap air dan lempung yang mudah diserapi air menyebabkan batas atas lapisan taf menjadi licin saat air merembes. Akibatnya, lapisan di atasnya rentan untuk lepas dari lereng. Hmm, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.